Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Sita Salsabila dari SGD 14, NIM 301021000149, ingin menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Yang pertama, karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Definisinya yaitu turunan aldehida atau keton dari alkohol penghidroksil atau zat-zat yang pada hidrolisa menghasilkan derivat-derivat tersebut. Pada umumnya, karbohidrat merupakan zat padat berwarna putih yang suka larut dalam pelarut organik, tetapi larut dalam air, kecuali beberapa polisakarida. Sebagian besar karbohidrat dengan berat molekul yang rendah manis rasanya. Karena itu juga digunakan istilah gula untuk zat-zat yang tergolong karbohidrat. Yang kedua, fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi utama, berperan dalam proses metabolisme sel. Karbohidrat memiliki peran penting dalam membantu proses pencernaan makanan, membantu dalam penyerapan kalsium. Karbohidrat merupakan pembentuk senyawa yang lainnya, dan yang terakhir sebagai komponen penyusun gen yang terdapat dalam inti sel yang sangat penting dalam pewarisan kita. Selanjutnya, jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama, monosakarida disebut simpel sugar karena tidak bisa dihidrolisa lebih lanjut. Contohnya itu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua, disakarida. Karbohidrat yang terdiri dari molekul monosakarida atau yang lainnya. Contohnya itu sukrosa, laktosa, maltosa. Yang ketiga, oligosakarida, golongan yang terdiri dari 10 molekul monosakarida, contohnya sarbosa dan rafinosa. Dan yang terakhir, polisakarida, termasuk gula-gula yang terdiri lebih dari 10 molekul monosakarida. Contohnya itu selulosa, glikogen, dan pati. Dan selanjutnya, percobaan metabolisme karbohidrat. Yang pertama, tes Barfoot untuk membedakan monosakarida dari disakarida. Perubahan pada monosakarida itu terjadi perubahan warna menjadi biru pada menit ke-5-7. Sedangkan disakarida, perubahan warna birunya itu pada menit ke-7-12. Yang kedua, tes Moles untuk membedakan monosakarida dari disakarida. Reaksi ini berlaku untuk segala macam karbohidrat. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya cincin berwarna ungu. Yang ketiga, tes Benedict sebagai uji semi kuantitatif glukosa untuk mengidentifikasi adanya glukosa pada sampel. Yang keempat, tes Seliwanov untuk membuktikan adanya karbohidrat glukosa dapat memberi warna merah muda pada pemanas yang lama. Dan yang terakhir, hidrolisa pati untuk menghidrolisis pati atau amilum menjadi disakarida dan monosakarida. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang protein. Apa sih protein itu? Protein berasal dari kata Yunani proteios yang artinya pertama. Protein adalah rangkaian asam amino yang berikatan satu sama lain dengan ikatan peptida, senyawa organik kompleks yang terdapat dalam sel. Fungsi protein. Yang pertama, sebagai enzim dalam tubuh dan berperan dalam metabolisme sel. Yang kedua, cadangan makanan untuk menghasilkan energi. Dan yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Jenis protein yang ada dua, yaitu simple protein, yaitu protein yang hanya mengandung asam L-alpha amino atau derivatnya, contohnya albumin, globulin, dan glutein. Dan yang kedua, conjugate protein, yaitu protein yang bergabung dengan zat yang bukan protein, yaitu yang disebut gugus prostetik, contohnya nukleoprotein, glikoprotein, dan yang lainnya. Percobaan metabolisme protein. Yang pertama, susunan elementer. Untuk mengetahui susunan protein C, H, dan N. Yang kedua, percobaan larut albumin untuk mengetahui urutan kelarutan albumin dalam pelarut yang digunakan. Yang ketiga, pengaruh asam mineral kuat. Membuktikan pengaruh asam-asam mineral kuat terhadap denaturasi protein. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang lipid. Apa sih lipid itu?
Definisinya yaitu segolongan senyawa organik yang terdapat di dalam alam yang sifat-sifatnya ada dua, yaitu tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam pelarut-larut lemak seperti ether, kloroform, benzol, dan lain-lain. Dan yang terakhir dapat digunakan oleh organisme hidup. Fungsi lipid ada 5, yaitu sebagai sumber energi, yang kedua sebagai pengatur panas, yang ketiga sebagai penyekat listrik untuk perambatan cepat pada saraf bermelin, yang keempat sebagai pelindung organ tubuh yang penting, dan yang terakhir sebagai pelarut vitamin yaitu vitamin A, D, E, dan K. Jenis-jenis lipid. Yang pertama, simple lipid, ester asam-asam lemak dengan bermacam-macam alkohol, wax. Yang kedua, kompon lipid, ester asam-asam lemak yang pada hidrolisa menghasilkan asam lemak, alkohol, dan glikolipid. Dan yang terakhir, derivat lipid, semua senyawa yang dihasilkan pada hidrolisa simpel dan kompon lipid yang masih mempunyai sifat-sifat seperti lemak dimasukkan dalam golongan ini. Contohnya asam-asam lemak, alkohol, hidrokarbon, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Metabolisme lipid ini ada 3, yaitu daya larut lipid, ikatan jenuh tak jenuh, dan Salkowski. Yang pertama, daya larut lipid itu uji ini terdiri atas analisis kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut. Yang kedua, ikatan jenuh tak jenuh itu membedakan lemak jenuh dan lemak tak jenuh pada larutan. Dan yang terakhir, Salkowski, uji kualitatif yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.